Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mensimulasikan kegiatan supervisi akademik, pra-observasi dan pasca observasi. Yang pertama kami akan sajikan yaitu kegiatan simulasi pra-observasi supervisi akademik. Baik, assalamualaikum, selamat siang Bu Ai. Waalaikumsalam, selamat siang Pak. Ya Bu Ai, wah kelihatannya ini lagi seru nih mempersiapkan materi. Saya lihat banyak data di sini. Rencananya untuk kelas apa nih Bu? Iya Pak, besok kelas saya akan mulai proyek tentang survei jajanan sehat di kantin. Saya ingin mereka belajar data sambil melakukan sesuatu yang dekat dengan mereka Pak. Oh iya, otentik ya Bu ya. Iya Pak. Baik, wah idenya luar biasa Bu. Ini sangat relevan menurut saya. Kalau boleh tahu apa sih tujuan pembelajaran spesifiknya yang dilaksanakan? Ya, untuk pembelajaran besok saya merancang agar siswa mencapai tujuan utama. Pertama, mereka itu mampu mengumpulkan data dan menyajikan data. Kemudian mereka bisa merancang instrumen survei sederhana tentang pengumpulan data dan menyajikannya dalam bentuk tabel serta diagram Pak. Jadi luar biasa keren Bu. Jadi tadi mengumpulkan data, kemudian menyajikan kembali ya seperti itu. Ya, baik, Ibu dari pengumpulan data hingga analisis itu adalah keterampilan yang sangat luar biasa dan penting. Demikian. Baik, assalamualaikum Bu Ai. Ya, waalaikumsalam Bu. Ya, selamat siang Bu. Ya, selamat Sehat siang. Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu kemarin kelasnya luar biasa loh. Ya, terima kasih Bapak. Ya, saya melihat anak-anak sangat bangga saat mempresentasikan hasil survei mereka. Ini menunjukkan berarti pembelajarannya bermakna itu ya buat mereka. Baik, kemudian menurut Ibu bagaimana perasaan Ibu kemarin? Alhamdulillah Pak, saya juga merasa puas dengan pembelajaran kemarin. Mereka bisa menyelesaikan proyeknya dengan baik. Namun ada satu hal yang membuat saya kurang puas gitu Pak. Ya. Kurang puas Ibu dalam pembelajaran. Oke, silakan Bu. Mungkin kita bisa diskusikan bersama. Kalau kita lihat lagi proses yang kemarin ya, menurut Ibu bagaimana sih tingkat keberhasilan anak-anak dalam mencapai tujuan yang kemarin? Pembelajaran kemarin ya Pak. Iya. Pertama mungkin saya untuk di bagian pengumpulan datanya, saya rasa sudah berhasil melihat semua kelompok mengumpulkan data dengan baik dan menjadikannya dalam bentuk diagram batang yang rapi. Namun ketika analisis dan kesimpulan mungkin ini ya yang menjadi pertanyaan ya Pak, hal yang membuat saya kurang puas gitu Pak. Beberapa kelompok bisa menemukan tren yang menarik, namun sebagian hanya bisa membaca angka yang paling besar saja atau mungkin angka yang paling kecil saja itu Pak yang menjadi kurang puasnya saya gitu Pak. Jadi dari aspek analisis dan penarikan kesimpulan Iya, Bu. iya di situ Pak. Oke, terima kasih analisanya Bu ya. Nah jadi sebetulnya pengamatan kita sama Bu. Jadi kemarin itu memang saya juga melihat hal seperti itu. Baik, sekarang gini, di percakapan ini mari kita fokus ke sana. Ya, jadi fokus terhadap bagaimana yang tadi ya mengantisipasi atau meningkatkan analisis dan kesimpulan anak-anak itu. Nah, Bu, apa sih tantangan terbesar yang Ibu rasakan saat memfasilitasi mereka di tahap analisis itu yang dirasakan? Ya, tentang kegiatan kemarin yang di tahap analisis dan membuat kesimpulan, tantangannya adalah membantu mereka melangkah dari apa yang terlihat menjadi mengapa itu terjadi. Nah itu Pak yang menjadi tantangannya kalau menurut saya ya dalam analisisnya. Mereka bingung saat saya tanya mengapa jajanan A lebih disukai daripada jajanan B. Namun mereka hanya bisa menjawab
karena angkanya lebih besar, jadi mereka itu hanya tahu angkanya saja gitu. Karena lebih mahal, iya, gitu ya. karena belum bisa menyimpulkan gitu Pak dari hasil pengumpulan data mereka. Baik. Oke, saya mengerti Bu. Jadi itu sih menurut saya tantangan klasik dalam literasi data ya. Iya, Pak. Oke, jadi membantu siswa untuk berpikir kausal ya, kenapa mengapa itu tidak mudah. Memang tidak mudah Bu. Nah, baik Bu, dari tantangan ini mungkin ada ide-ide kreatif lain yang terlintas di benak Ibu untuk mengatasi pembelajaran atau proyek-proyek berikutnya. Mungkin Pak untuk selanjutnya saya itu sempat berpikir gitu ya Pak, mungkin untuk membantu para siswa itu saya bisa menggunakan dengan kartu pertanyaan analisis. Kartu pertanyaan. Ya, yang misalkan berisi pertanyaan pancingan, misalnya selain angka, faktor lain apa yang mungkin membuat jajanan ini populer? Nah, mungkin itu ada. Selain harga, selain harga apa lagi? Ya. Gitu. Dan atau mungkin bagaimana data ini bisa membantu kita memberikan saran untuk kantin. Nah, itu mungkin pertanyaannya di kartu pertanyaan itu tertera seperti itu. Kan mungkin dengan begitu mereka punya panduan untuk berpikir lebih dalam gitu Pak. Asal kausalnya baik Bu, hebat, itu keren loh. Jadi kartu pertanyaan analisis itu menurut saya sebuah ide yang sangat luar biasa membangun keterampilan berpikir tingkat tinggi anak ini ya. Baik, kemudian itu juga menunjukkan bahwa ibu itu sudah merasa peka terhadap kebutuhan mereka ya, terhadap kebutuhan mereka. Tadi mereka tidak tahu karena dengan data-data yang lain. Sekarang ibu ada hal baru, diberikan kartu pertanyaan seperti demikian. Baik, terkait ini nih Bu, terkait itu adakah kebutuhan pengembangan diri yang ibu rasakan perlu nih untuk bisa menerapkan literasi data dengan lebih mantap lagi, lebih keren lagi? Mungkin Pak seperti ini ya, menurut saya mungkin saya butuh lebih banyak referensi tentang integrasi literasi lintas mata pelajaran Pak, itu mungkin yang saya butuhkan. Saya ingin tahu bagaimana cara mengaitkan data dengan topik lain seperti kesehatan atau ekonomi agar dalam pembelajaran saya lebih holistik lah Pak. Iya. Jika ada sesi berbagi praktek baik antar guru, saya akan sangat membantu Pak. Jadi ingin ada juga kolaborasi dengan guru yang lain, ya Pak, untuk memantapkan. Baik, itu usulan yang sangat bagus Bu. Bahkan mungkin itu luar biasa ya, adanya sebuah inovasi. Nah, saya catat ini untuk program pengembangan kedepannya Bu ya. Nah, jadi ibu sudah ada inovasi baru atau ada ide baru untuk mengembangkan pembelajaran kedepannya. Baik. Sebagai penutup mungkin ya, karena tadi saya sudah mencatat sedikit dari informasi ibu. Nah, pada kesempatan ini izinkan saya mungkin memberikan sedikit umpan balik ya Bu ya. Iya Pak. Boleh nggak Bu? Ya, itu sangat membantu saya Pak. Kalau nggak boleh ya tidak juga. Baik, gini Bu. Jadi menurut saya secara keseluruhan ya, ibu itu sudah melakukan hal yang sangat baik, sangat luar biasa loh. Jadi ibu berhasil membuat matematika menjadi mata pelajaran yang hidup dan bermakna buat anak tentunya ya. Nah, pengamatan saya, ibu itu sangat sabar. Terima kasih Pak. Sabar dan sportif. Saat siswa berpresentasi ya, itu tadi saya lihat seperti itu. Kemudian tantangan yang ibu identifikasi soal analisis data itu sangat valid, betul adanya ya, reliable gitu. Dan ide kartu pertanyaan itu tuh dari ibu adalah solusi yang sangat mungkin bisa dilakukan ya. Ibu sudah bisa merefleksikan praktik mengajar dan menemukan sendiri solusinya. Ya kan Bu ya? Ya Pak. Ya, nah begitu. Mari kita jadikan penerapan ide baru ini yang ibu ambil sebagai fokus pengembangan kita ke depan. Siap Bu? Ya, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Ibu. Saya berterima kasih juga nih sudah diizinkan belajar dari Ibu.
Ya, selamat berinovasi kembali dan mudah-mudahan untuk pembelajaran kedepannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rangkaian kegiatan supervisi akademik yang telah kelompok kami sajikan, yang dimulai dari kegiatan pra-observasi sampai pasca observasi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.